sangat kita tunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya, di mana kita akan belajar, kita akan mendengarkan success story dari sosok leader yang sangat luar biasa. Latar belakang beliau adalah sarjana Teknik Elektro dari Kota Bandung. Berkat beliau mengambil konsisten dan menjalankan bisnis ini, beliau sudah mendapatkan all reward achiever, yaitu luxury car, yacht, plan, dan juga villa. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu semuanya, beliau juga sudah mendapatkan free trip puluhan negara di 5 benua. Sebelum saya panggilkan beliau, mari kita saksikan video profil beliau lewat video klip berikut ini. Saat ini, saya dan keluarga memperoleh banyak sekali keberkahan. Saya bisa hidup seimbang, punya waktu untuk bangun bisnis, tetap punya banyak waktu untuk keluarga, dan juga waktu untuk ibadah. Saya sudah mendapatkan kebebasan finansial, sudah mempunyai aset yang terus menghasilkan sangat besar, walaupun tidak bekerja lagi. Saya juga mendapatkan kebebasan waktu, saya bisa berlibur ataupun bekerja kapanpun saya mau, dan saya juga mendapatkan kebebasan pikiran. Semua ini berkat keputusan yang saya ambil belasan tahun silam untuk serius menjalankan bisnis Tiansi. Saya kuliah di jurusan Teknik Elektro ITB, Institut Teknologi Bandung. Di tahun keempat, memasuki tahun keempat kuliah, saya diperkenalkan bisnis Tians oleh sponsor saya yang juga teman kuliah di ITB. Saat itu, saya memulai, kemudian akhirnya memutuskan serius, dan hanya dalam tempo sekitar 14 bulan, saya sudah mempunyai penghasilan pasif income puluhan juta per bulan. Setahun kemudian, saya mendapatkan reward mobil BMW gratis dari bisnis ini. Dan hanya dalam 6 tahun sejak saya pertama memulai, saya sudah mendapatkan semua reward dari Tians, cash reward BMW, kapal, pesawat, dan villa yang total nilainya mencapai lebih dari 2,5 miliar. Saya sekarang tinggal di sebuah rumah mewah yang sangat nyaman. Selain itu saya juga memiliki lebih dari 1 lusin properti, rumah, apartemen, kafling, kondo, dan lain-lain. Saya juga sudah memiliki mobil mewah, 4 kali membeli BMW, salah satunya gratis dari Tiansi, 3 kali membeli Jaguar, ada Mercy Coupe Sport juga, kemudian Range Rover, dan mobil-mobil lainnya. Sejak bergabung ke bisnis ini, saya juga sudah mendapatkan banyak sekali trip perjalanan gratis ke luar negeri. Saya dan keluarga sudah melakukan lebih dari 300 kali penerbangan internasional ke ratusan kota di seluruh dunia, di 5 benua. Kami juga sudah melakukan umroh, haji, sekeluarga bersama orang tua. Saya juga bisa memberikan infak yang terbaik, dan alhamdulillah juga mewujudkan impian saya membangun masjid. Alhamdulillah, keputusan saya dulu untuk memulai, kemudian serius menjalankan usaha ini, dan tetap konsisten istiqomah telah menjadi jalan untuk saya mewujudkan semua impian-impian saya. Itulah cerita saya, Rizky Kanata, Director 5 Diamond Gold Lion Indonesia. Oke Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita dengarkan sharing dari Director 5 Diamond Gold Lion. Mari kita sambut Bapak Rizky Kanata. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Ibu, teman-teman semua, ketemu lagi kita di sesi kedua. Nah, melanjutkan cerita sesi pertama tadi ya. Jadi, saya udah tertarik mau join, tapi nggak punya uang gitu. Akhirnya minta ke orang tua. Jadi saya dikasih budget bulanan tuh ketat sekali. Memang orang tua saya dari kecil mendidiknya seperti itu gitu ya. Jadi saya telepon lah. Waktu itu collect call, nelponnya juga ya. Jadi yang bayar di Makassar gitu ya. Saya telepon. Terus saya jelasin, Pak, Bu, ada begini-begini, ada bisnis ini butuh modal. Waktu itu modalnya sekitar 2 juta. Ya mirip-mirip dengan modalnya Silver lah kalau sekarang ya, membership Silver. Dulu bintang 3 namanya. Terus saya cerita, selesai cerita, diketawain oleh ayah saya. Ayah saya bilang, itu bisnis apa, itu bisnis buat orang nggak punya kerjaan itu, kata ayah saya gitu ya. Udah kamu selesaikan aja kuliahmu cepat, nanti pulang ke sini kamu belajar pegang perusahaan. Ya, oke, akhirnya selesai telepon. Besoknya saya telepon lagi, collect call lagi Bapak Ibu. Pantang menyerah kan, never give up. Telepon lagi kedua kali. Saya telepon, saya jelasin lagi, Pak, tapi begini-begini gitu. Ini menarik kayaknya dan seterusnya. Jawaban orang tua saya ini udah mulai agak keras nadanya gitu ya. Udah, nggak usah pikirin itu. Pokoknya kamu selesaikan kuliahmu cepat. Sekarang kan sebentar lagi kamu mulai tugas akhir kan. Nah, kemudian oke, selesai. Besoknya saya telepon lagi Bapak Ibu, collect call lagi. Di hari ketiga ini, nah ini orang tua saya udah marah nih mereka. Mereka udah tahu tabiat saya gitu ya, bahwa kalau mau sesuatu yang saya anggap bagus, ini anak nih pasti minta terus gitu. Akhirnya orang tua saya di situ marah, ayah saya marah, bahkan ibu saya sampai bilang, kamu itu dibesarkan, disekolahkan jauh-jauh, nggak mau dengerin kata orang tua. Wah sudah, kalau udah kayak gitu, selesai gitu ya. Saya nggak mau jadi anak durhaka, udah berhenti akhirnya. Jadi udah nggak ada harapan. Nah akhirnya saya pikir gimana cara joinnya ya. Ya akhirnya saya putuskan jualan produk. Jadi dulu di 2002 itu, kalau nggak salah mulai di bulan-bulan Mei gitu, saya mulai jualan produk waktu itu. Ada teman kosan yang perlu, ada yang sakit apa gitu ya, saraf kejepit tulang waktu itu. Dan akhirnya belanja-belanja, akhirnya bisa cukup untuk join bintang 3. Jadi saya join dari jualan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Anda bilang, Pak, saya nggak punya modal. Itu nggak penting. Modalnya bukan uang, Bapak Ibu. Modalnya itu adalah impian. Kalau Anda mau bergabung dari penjualan juga bisa. Langsung aja praktek. Anda bisa jualan offline, check up kesehatan, bisa jualan online, diajarkan oleh tim Anda. Terserah, caranya nggak penting. Yang penting tujuannya kita bisa dapat dengan cara yang halal. Nah, akhirnya saya join. Nah, tapi luar biasanya apa? Setelah saya join waktu itu, 2 juta, itu angka yang cukup besar, tahun 2002 ya, bisa dibayangkan, 2002 itu sudah 19 tahun yang lalu lebih. Nah, saya nggak aktif setelah itu. Jadi udah 2 bulan di follow up, akhirnya join, setelah join pun nggak aktif juga. Akhirnya Pak Seno, sponsor saya bilang, lu baca deh buku The Cash Flow Quadrant. Ada buku bagus katanya. Nah, akhirnya saya kan nurut aja sama beliau. Saya datang ke Gramedia, saya beli sendiri bukunya, nggak dipinjemin gitu ya. Saya beli sendiri bukunya, nah minta tolong dari One Vision, boleh menampilkan Cash Flow Quadrant. Nah, ini dia. Saya baca buku ini, saya ingat sekali tahun 2002. Di situ ada 2 kuadran, kiri dan kanan. Kuadran kiri, the left quadrant is for the people who work for money. Orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang. Employee and self-employee. Ini orang-orang yang mereka karyawan, direktur pun jangan salah, karyawan juga kan, karena digaji kan direktur. Kemudian artis, pengacara, kemudian dokter, itu semua kuadran kiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka harus kerja. Kalau mereka nggak kerja, penghasilannya pasti berhenti, nggak dapat bayaran. Nah, yang kuadran kanan, the right quadrant is the quadrant for the people whose money work from them. Yang pertama adalah kuadran B, business owner. Di sini adalah orang-orang yang membangun bisnis dengan sistem, di mana ketika sistemnya udah jadi, mereka kan dapat passive income, sistemnya yang bekerja. Dan kuadran I adalah tujuan akhir. Makanya kalau Anda lihat panahnya seperti itu ya, ke B dulu baru ke I. Kenapa? Karena itu tujuan akhir. Orang-orang investor, ini orang-orang terkaya dunia, di mana betul-betul uang yang kerja buat mereka. Mereka tinggal pilih mau invest di mana. Tapi kita nggak bisa masuk ke kuadran I kalau kita belum punya kuadran B, kita belum kuat di situ. Nah, gimana cara jadi kuadran B? Saya baca buku itu. Malam itu juga langsung saya hatamkan ke buku, langsung tamat gitu ya. Sebelum tidur sudah selesai saya baca. Ternyata ada 3 cara. Yang pertama, kita harus bikin perusahaan yang sifatnya konglomerasi. Memang skala besar. Kalau skala kecil, perusahaan ayah saya cukup besar. Penghasilan bersih ayah saya setahun dulu itu beberapa miliar per tahun bersih, Bapak Ibu. Tapi untuk bisa punya sistem, itu perusahaan-perusahaan yang biasanya skalanya minimal ratusan miliar per tahun. Jadi harus besar sekali, dan apalagi kalau perusahaannya sudah IPO, udah ditawarkan di bursa efek gitu ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau belum, sulit. Nah, tipe kedua adalah franchise. Anda tahu franchise ya, seperti Kentucky Fried Chicken, McDonald, dan lain-lain. Bagus, kita bisa tinggalkan, insya Allah itu akan jalan. Bahkan, tapi pandemi kena juga ya, pandemi barusan.
Tapi belinya mahal sekali. 10 miliar, bahkan belasan miliar satu franchise, ada yang 20 miliar gitu ya. Ya, mau uangnya mau dari mana gitu. Nah, yang ketiga adalah bisnis ini, network marketing, multi level marketing. Saya kaget, ternyata TMS yang dijelaskan oleh Pak Seno ini masuk di yang jenis yang ketiga yang bisa jadi sistem. Nah, akhirnya disitulah saya putuskan, oke deh, saya harus jalankan. Nggak bisa, saya nggak jalan. Nah, saya di follow up terus itu Bapak Ibu, 3 bulan. Akhirnya saya jalan, terima kasih Pak, boleh ditutup. Saya jalan, kemudian disitulah saya mulai presentasi, dibantu oleh Pak Seno, presentasi awal, kita presentasi satu persatu ya, kita datengin gitu ya. Waktu itu banyaknya one on one di awal, dan ada sekitar 20 orang, Pak Seno bantu saya presentasi. Banyak sekali yang bilang, oke, gue join gitu ya. Tapi seminggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, sebulan setelahnya, nggak ada yang join Bapak Ibu. Saya juga bingung sendiri gitu, udah 20 orang waktu itu. Akhirnya saya nggak enak hati dengan Pak Seno kan, karena kan beliau bantuin saya terus kemana-mana gitu ya. Nah, akhirnya saya putuskan, ya udah deh, saya harus nyoba sendiri gitu. Masa minta tolong terus? Saya cobalah mulai presentasi sendiri, bahkan waktu itu home meeting. Saya langsung undang beberapa rekan ke kos-kosan, saya presentasi panjang lebar sampai keringetan gitu ya. Terus mereka juga debat saya dan lain-lain. Hasilnya apa Bapak Ibu? Tidak satupun join. Jadi luar biasa ya. Kok sekarang bisa Director 5 Diamond gitu ya. Nah, ternyata kuncinya, alhamdulillah tidak lama setelah itu, saya udah mulai bingung ya, ini kok gimana, nggak ada yang join, katanya mau join, nggak ada yang join gitu ya. Pak Seno akhirnya kasih tahu, Ki, ada namanya pertemuan NDT, Network Development Training. Ini pertemuan luar biasa nih. Semua ilmu dasar belajar di sini, 7 langkah. Kamu harus datang nih, soalnya cuma sebulan sekali. Sejak join kemarin, belum ada acara ini. Makanya ini jangan kelewat. Kalau kelewat, nunggunya sebulan lagi. Oke deh, saya pikir saya datang deh. Karena saya percaya dengan sponsor saya, Pak Seno. Saya datang hadir dan benar di situ. Saya baru tahu bahwa sebagian besar yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir, itu memang salah gitu Bapak Ibu. Di NDT, kita belajar bahwa di awal kita harus punya impian. First, you have to find your dream. Apa impian Anda? Your biggest passion. Hasrat terbesar Anda apa? Karena itu yang akan membuat Anda bertahan. Bisnis ini tidak ada bos. There is no boss in this business. We can quit anytime. That's why we need a good dream, a very strong dream. Hal yang benar-benar kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, saya tentukanlah di situ impian saya. Kemudian setelah itu bikin goal. Jadi dream-nya juga harus dipecah jadi goal. Goal itu adalah target yang ingin kita capai. Mungkin sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Dan itu kita harus konsultasikan dengan sponsor aktif kita, upline aktif kita. Nah, mulailah di situ saya bekerja dengan goal. Kalau sebelumnya cuma presentasi aja, diterima syukur, ditolak ya sudah, tawakal aja gitu kan. Nah, yang kedua juga diajarkan untuk jadi pemakai produk. Harus coba produknya, bukan cuma kita jualan doang. We are not just selling, we have to use it. We have to be user, also user. Kenapa? Why? Because we have to know how good is the product. Kita harus tahu seberapa bagus produk ini, sehingga ketika kita cerita, itu akan jujur keluar. We can tell anyone honestly from our own experience, dari pengalaman kita sendiri, our own testimony, kesaksian kita sendiri. Nah, saya mulai konsumsi produk waktu itu. Kemudian bikin daftar nama. Nah, waktu itu nggak bikin daftar nama, main tembak aja siapa yang ada di mana, datengin aja langsung presentasi gitu ya. Padahal harus bikin daftar nama Bapak Ibu. Jadi ada metode FAST di situ. FAST ini luar biasa yang dari dulu 19 tahun lahirnya sampai sekarang selalu saya pakai, dan mungkin itu bisa dibilang salah satu alasan saya bisa punya bisnis besar. Kami sangat fokus dengan daftar nama. Ada SP tinggi, orang-orang yang potensial di situ kalau Anda pakai metode itu. Dan kalau Anda mau cepat, orang-orang yang potensial itulah yang Anda buat janji dengan mereka, yang Anda presentasi. Nah, langkah selanjutnya buat janji tadi. Tetap harus buat janji, jangan main langsung datang aja. Kenapa? Dua hal. Satu, kita harus tunjukkan bahwa bisnis ini profesional. Bisnis ini bukan bisnis asal-asalan. Walaupun saat ini kita mungkin belum sukses gitu ya. Yang kedua, kalau Anda tidak buat janji, mungkin Anda datang di saat yang kurang tepat. Bisa saja ini suami istri baru berantem gitu ya, atau dia anak kuliahan baru berantem sama pacarnya. Mana masuk kita presentasi? Nggak masuk ke otaknya. Atau mungkin dia lagi kurang sehat, kondisinya yang nggak mungkin bisa masuk presentasi kita. Nah, berikutnya lagi presentasinya juga harus standar. Jadi presentasi yang benar, bukan cuma asal cerita-cerita ngalor gidur. Ada standarnya dari One Vision. Kemudian jangan lupa follow up. Nah, saya salahnya di sini. Presentasi 20 orang, udah home meeting sendiri juga, tapi nggak ada yang di follow up, Bapak Ibu. Orang yang bilang mau join, nggak saya follow up. Follow up itu apa? Paling lama 2-3 hari setelah presentasi, ya kita harus tanya lagi. Ada cara-caranya. Nanti Anda belajar dari sistem One Vision, Anda belajar dari mentor atau dari upline Anda, gimana cara yang tepat untuk follow up ini. Nah, saya mulai di situ, praktekkan. Dan satu lagi ya, alat bantu. Harus ada alat bantu. Alat bantu apa? Di antaranya Netpi. Kita perlu pinjamkan Netpi rekaman-rekaman dari pertemuan seperti ini
yang luar biasa ya, kita pinjamkan ke teman kita. Atau buku-buku positif seperti Cash Flow Quadrant yang Pak Seno minta saya baca. Anda boleh pinjamkan kalau Anda punya. Kemudian yang paling penting alat bantu adalah pertemuan. Offline, kalau di daerah Anda bisa offline, atau online seperti yang sekarang ini. Bayangkan kita betapa mudahnya saat ini. Dulu saya susah sekali, harus datangin satu-satu, presentasi sendiri. Sekarang Anda cuma ngasih link YouTube aja, yang bicaranya orang-orang yang sudah sangat sukses semua dari awal tadi. Dan itu cuma ngasih link aja. Setelah acara ini pun, rekan-rekan baru yang Anda undang, Anda bisa langsung ajak belajar, konsultasi lewat Zoom meeting biasanya, langsung follow up. Gimana strategi kerja dan lain-lain. Gitu. Jauh lebih gampang saat ini. Nah, setelah NDT, saya praktekkan ilmunya, saya follow up satu-satu, rekan-rekan saya mulai bikin daftar nama, orang-orang yang SP tinggi, itu yang saya jelaskan bisnis ini, sampai akhirnya, dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan setelahnya, ada sekitar mungkin 100 orang yang saya presentasi, itu dari orang-orang yang terpilih, yang SP-nya tinggi, dan Alhamdulillah, ada sekitar 15 orang yang bergabung, yang saya ajak langsung. Mereka udah ngajak-ngajak lagi temennya, yang saya juga bantu, mereka bekerja ke dalam namanya gitu ya. Nah, dari situ saya udah ketemu 4 bahkan 5 orang yang mau serius. Nah, sehingga setelah 3 bulan itulah saya mulai banyak fokus ke 4-5 orang ini. Tetap saya sponsori orang baru, tetap jangan berhenti. Tapi disitulah nanti Anda konsultasikan ke tim Anda. Ketika Anda sudah punya grup aktif, Anda mulai bantu mereka. Nah, itulah yang terjadi. Jadi di awal dulu itu saya ingat Juli 2002, waktu itu saya pertama kali bintang 4 dan acara vision seminar di Bandung. Wah, ini dahsyat sekali. Bisa buka ITB. Ya kebetulan dekat kampus itu gedungnya punya kampus saya kan. Yang bicara siapa? Bapak Luis Tendean, anak ajaib. Luar biasa beliau. Pak Luis waktu itu saya hadir waktu saya baru bintang 4 ya. Pak Luis itu udah punya penghasilan ratusan juta sebulan. Beliau kalau nggak salah udah Silver Lion waktu itu, sudah terima mobil BMW gratis, bicara di Sabuga, dan apa ilmu yang saya pelajari dari beliau waktu itu, nomor 1 adalah ilmunya antusias. Pak Luis itu semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Antusiasnya luar biasa. Karena kalau Anda lihat, Anda ketemu beliau, sampai hari ini pun kalau saya ketemu Pak Luis, beliau lewat aja, kita udah ke bawah semangat gitu, langsung kebakaran, langsung semangat gitu. Kenapa? Karena memang beliau ini antusias sekali. Kelihatan, bukan cuma dari bicaranya, nggak bicara pun kelihatan, karena dari bahasa tubuhnya udah kelihatan gitu ya. Dan antusiasme itu menular Bapak Ibu. Jadi nomor 1, antusias, semangat. Bukan semangat biasa, semangat yang berapi-api. Saya sampai hari ini ketemu Pak Luis biasa pun langsung antusias. Gitu, Pak Luis juga mungkin kalau ketemu saya sekarang antusias juga gitu ya. Semangat lihat omset soalnya gitu kan. Kalau saya lihat Pak Luis lihat omset gede juga, tapi bukan omset saya. Iya. Nah, jadi antusias itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu theos. Theos itu artinya apa? Tuhan. Enthusiasm from the word theos from Greeks. The meaning of theos is God. Artinya apa? Ada Tuhan di dalam diri kita. There is God inside us. Nah, bayangkan kalau ada Tuhan di dalam diri Anda, gimana kira-kira cara Anda bicara? Gimana cara Anda follow up? Gimana cara Anda berkomunikasi dengan orang? Ya, semangat Bapak Ibu. Keluar tuh harimaunya, naganya gitu ya, bukan Pak Naga Sugara ya. Semangatnya keluar semua. Nah, itu ilmu pertama dari Pak Luis yang saya pelajari. Selain itu saya juga belajar dari bisnis ini, dari para pemimpin. Pak Luis, Pak Naga Sugara, Pak Rudi, Pak Agus TL, dari banyak crossline saya, bahkan dari kadang-kadang dari downline sendiri kita juga belajar yang namanya kepemimpinan, leadership. Leadership itu apa Bapak Ibu? Leadership itu adalah kita mencontohkan dulu, baru yang lain mengikuti. Ya seperti orang tua saya tadi di awal, ya, leading by example. Dan bisnis ini adalah leadership driven business. Bisnis yang diarahkan, dikendalikan dengan leadership. Di sini nggak ada yang namanya bos. Beda dengan di kantor. Apalagi tidak ada jabatan gitu ya, tidak ada struktur jabatan. Pemimpin diikuti karena orang percaya kepada dia. Dan pemimpin-pemimpin besar dunia, seperti siapa? Misalkan Winston Churchill, kemudian Jack Welch, misalkan CEO-nya General Electric, kemudian kalau yang zaman-zaman dulu Napoleon Bonaparte, kemudian Attila the Hun misalkan, atau Umar bin Khattab gitu ya, dan lain-lain. Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya pemimpin memimpin? Mereka melakukan dulu, mereka di depan, baru diikuti. Bukan ngomong, mereka langsung mencontohkan. Saya kasih contoh nih, mau berperang nih Bapak Ibu ya, 2 pasukan lagi berhadapan-hadapan nih, misalkan mau berperang. Kalau pemimpinnya, jenderalnya, ini perang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang pakai rudal gitu, jarak jauh enggak, langsung ketemu. Kalau pemimpinnya ketika mau berperang, kemudian dia bilang ke pasukannya, pasukan serbu, serbu pasukan, attack. Tapi dia nggak gerak, dia diam di tempat, serbu, serbu gitu ya. Kira-kira pasukannya maju nggak? Nggak mungkin. Diam pasukannya. Kalaupun pasukannya maju, terpaksa, dan saya jamin ketika perang, ya kalah pasti. Tapi bayangkan, seorang jenderal besar, seperti yang saya contohkan tadi,
misalkan Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, apa yang mereka lakukan? Pasukan serbu, dia maju duluan, merapat semua kiri kanan, maju paling duluan, tidak takut mati. Sehingga pasukan yang melihat itu dan pasukannya bahkan lebih gila lagi untuk membela agar jenderalnya tidak mati. Nah, itulah pemimpin, Bapak Ibu. Itu yang kita pelajari di bisnis ini. Nah, kemudian saya ingat, jadi dulu singkat ceritanya begini, karena waktu kita terbatas ya. Bintang 4, 5 saya di Bandung, dari kos ke kos. Bintang 6 mulai keluar kota, mulai ke Depok, mulai ke Jakarta. Wah, itu lumayan sekali karena masih sambil kuliahnya full dan mulai bikin tugas akhir. Capek sekali. Saya sering kali pulang OP dari Jakarta, karena OP-nya malam, bisa dibayangkannya selesainya aja mungkin sudah jam 10 malam dengan follow up, baru jalan pulang ke Bandung, nyetir, bawa mobil. Berhenti di jalan akhirnya, karena udah terlalu capek. Di pompa bensin, tidur, itu sering sekali terjadi. Dan itu setiap minggu pasti seperti itu. Bahkan ketika bintang 7, waktu itu mulai keluar pulau. Nah, waktu itu paling awal ke Lampung. Nah, itu bareng Pak Ruli ya. Ke Lampung ini juga unik, naik bus malam tuh dari Lampung. Waduh, luar biasa tuh, karena weekend kita habiskan di Lampung. Jumat malam OP di Jatinangor, setelah OP Jatinangor langsung ke Terminal Lui Panjang, langsung naik bus malam, langsung ke Lampung. Karena besoknya hari Sabtu siang itu sudah ada acara OP, ada acara NDT, dan seterusnya. Biasanya OP hari Sabtu, besoknya hari Minggu, biasanya mungkin ada NDT juga gitu ya. Dan itu sambil kuliah full masih. Tugas akhir juga masih bikin mumet gitu ya. Nah, tapi ya itu kita lakukan. Nah, waktu itu saya sempat berpikir juga, aduh ngapain ya? Saya waktu itu cuma tidur mungkin 4 jam sehari Bapak Ibu. Karena saking masih sibuknya gitu ya. Setiap hari harus ke lab, laboratorium tiap hari. Dan saya mulai berpikir, aduh ngapain ya? Padahal kalau beres nih, ya tinggal pulang aja, udah pegang perusahaan. Bahkan waktu itu ayah saya sempat, waktu marah-marah itu bilang, kamu mau BMW? Udah kalau mau BMW selesaikan kuliahmu cepat, pulang Bapak belikan kamu BMW. Sampai begitu gitu ya. Nah, tapi saya sampai pada satu kesimpulan, ini dari berbagai buku yang kita baca, bahwa ya tetap dimanapun kita harus kerja keras, udah pasti. Tapi bedanya, kalau Anda lakukan di bisnis ini dengan kerja keras yang sama, hasilnya itu unbelievable. Benar-benar kita bisa dapatkan kebebasan. Di luaran mungkin susah. Kita susah dapatkan kebebasan uang, kebebasan waktu. Nah, saya jalankan terus waktu itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, bisnis ini sebetulnya simpel. Cuma 2 aja kerjaan kita. Dari dulu sampai saya sekarang, Director 5 Diamond pun cuma 2 kerjaannya. Apa itu? 1, jualan pribadi. Punyalah pelanggan, mau offline, mau online, terserah. Dan itu nggak banyak. Beberapa juta sebulan itu udah cukup. Penjualan pribadi harus ada. Karena itu Anda duplikasikan, ajarkan ke grup. Nah, yang kedua apa? Bangun tim. Bangun tim gimana? Bikin daftar nama tadi. Mulai sponsori orang. Dan mendapatkan berapa? Tidak banyak. Cukup 4 orang saja. Nanti Anda tanya ke tim Anda, 4 orang di 2 jalur. Kalau sudah ketemu yang aktif, Anda fokus bantu mereka. Sesederhana itu kerjaannya, Bapak Ibu. Dengan itu aja, dalam 2-3 tahun, Anda bisa punya penghasilan puluhan, bahkan ratusan juta. Itu sudah terbukti dengan diri saya, bahkan grup saya sekarang banyak sekali yang jauh lebih muda, yang usianya masih 20-an tahun, mereka udah bisa punya penghasilan ratusan juta sebulan. Karena memang kerja tim di bisnis ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, ketika masuk bintang 8, waktu itu sebulan sebelum bintang 8, saya udah harus benar-benar persiapan final, tugas akhir skripsi saya, karena mau sidang. Saya off dulu waktu itu. Jadi sekitar 2-3 minggu, saya tidak banyak datang pertemuan dan lain-lain, lagi konsentrasi penuh. Tapi yang terjadi gimana Bapak Ibu? Saya break bintang 8 bulan itu, dan bonus saya waktu itu memecahkan rekor, punya penghasilan puluhan juta di tahun 2003 waktu itu besar sekali Bapak Ibu. Dulu UMR Bandung itu cuma 500.000 sebulan. Saya menjalankan di sini 14 bulan, bintang 8, penghasilan lebih dari 20 juta waktu itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sistemnya mulai jalan. Disitulah saya sadar, oh ternyata ini pentingnya konsultasi. Ini pentingnya saya konsultasi ke Pak Erick Yong waktu saya konsultasi, selalu teratur. Beliau bilang, kamu kerjanya minggu ini begini, bulan ini kamu seperti ini, dan seterusnya. Kita konsultasi, kita bikin goal sendiri, tapi kita konsultasikan ke upline aktif kita. Sistem mulai jalan. Saya nggak datang pertemuan pun, penghasilannya jalan, timnya berkembang. Dan ada 2 attitude, 2 sikap yang memang kita harus punya. The 2 most important attitude, if you ask me, I'll say 1 is teachable, 1 teachable, benar-benar mau dengarkan upline Anda, dan don't take it for granted. Jangan nganggap remeh apa ilmu yang diajarkan oleh upline. Saya melihat kadang-kadang orang kok kayak nggak menghargai gitu ilmu dari upline-nya. Padahal ilmu itu mahal sekali Bapak Ibu. Tidak ada yang biasa tentang itu. Itu luar biasa ilmunya. Itu bisa merubah hidup Anda. Dan yang kedua, mandiri. Mandiri Bapak Ibu, proaktif. Jangan nunggu, jangan mau dibantu terus. Tetap perlu dibantu, diberi bimbingan, arahan yang tepat, tapi kita juga harus mau maju untuk mulai belajar sendiri. Karena mau di bisnis apapun, siapapun orang sukses di dunia, mereka akan bilang, orang yang bisa sukses di bisnis, itu adalah orang yang memang mau proaktif.
mau mandiri di situ. Nah, itu dua hal yang penting sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak lagi. Jadi bintang 8 saya Oktober 2003, saya mulai Juli 2002, bintang 8 Oktober 2003, saya bronsign 2004, 2005 Januari, seharusnya 2004 ya, tapi akhirnya jadi Januari 2005 karena konferensi internasional. Waktu itu mundur karena ada SARS. Waktu itu konferensi internasional di Malaysia, saya dapat reward BMW fisik, jadi kita dapat mobil BMW waktu itu langsung. Kemudian 2006 saya terima cash reward kapal pesiar, 2007 terima cash reward pesawat, 2008 terima cash reward villa. Yang itu nilainya semua ratusan juta dikasih cash, bahkan villa itu 1,3 miliar waktu itu. Saya 2008 terima, waktu itu saya juga Gold Lion. Luar biasa. Itu di luar penghasilan bulanan yang puluhan juta, dan ketika 2008 akhir, 2009 awal, saya udah pertama kali tembus penghasilan ratusan juta sebulan. Dan kemudian naik peringkat Diamond dan seterusnya, dan kira-kira dari 2016, berarti sekarang sudah sekitar 5 tahun, saya udah menjadi director, saat ini director 5 Diamond Gold Lion. Nah, apa kuncinya sebetulnya? Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal, kerjanya cuma 2, bisa jualan sendiri, makanya belajar cepat ke tim Anda dan bangun tim. Dan Anda nggak akan sendiri, Anda pasti dibantu. Yang kedua, tadi teachable Bapak Ibu. Harus teachable. Teachable dan mandiri. Berusaha untuk bisa mandiri. Nah, terakhir, saya mau perlihatkan hasil-hasil Bapak Ibu. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Jadi tadi Anda sudah melihat dari video, saya juga sudah sempat ceritakan di awal bahwa hasil-hasil luar biasa ya, kita traveling ke ratusan kota, bahkan banyak negara yang saya berkali-kali, terutama salah satunya misalkan kalau Saudi, kita alhamdulillah cukup sering umroh, kemudian Jepang 8 kali itu libur dengan semua anak-anak. Nah, ini saya akan perlihatkan langsung Bapak Ibu, saya mohon izin sebentar, saya pakai headset dulu ya, sebentar. Ya, nah Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan langsung. Salah satu hal yang paling disukai laki-laki, ya saya pribadi, adalah mobil. Nah, kita lihat langsung ya. Jadi, ya jujur kalau beli mobil, udah banyak sekali ya. Mungkin sudah ada sampai saat ini, belasan atau mungkin lebih dari 20 kali saya membeli mobil. Nah, kita lihat langsung. Ya, nah ini. Saya keluar. Saya udah pernah pakai mobil BMW beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali, ganti BMW udah sekian tahun, beli lagi yang baru, Mercy juga udah pernah, Range Rover juga udah pernah. Saat ini kita ada 4 mobil di rumah, 2 mobil yang buat keluarga dibawa oleh supir. Nah, kemudian yang 2 mobil ini 7-seater dan 12-seater ya, 7 dan 12 tempat duduk. Nah, ini dia. Ini kalau mobil yang saya pakai pribadi atau istri. Ada sedan, ada SUV. Saya udah 3 kali beli Jaguar. 2 diantaranya waktu itu nyoba dulu Jaguar ini enak apa enggak gitu ya. Jadi waktu itu saya beli second. Nah, tapi setelah wah Jaguar ternyata enak sekali. Akhirnya saya beli baru. Ini saya beli baru Jaguar Director Dir ya. Jaguar XF. Ini harganya waktu saya beli 2018 itu harga publish rate-nya 1,2 miliar, tapi dapat diskonnya. Jadi dapatnya lebih murah dari itu. Kemudian yang saya pakai juga sekarang yang SUV. Nah, ini brand terbaik Jerman, Porsche Macan SUV. Ini kalau harga baru sekitar sekarang hampir 2,5 miliar Bapak Ibu. Tapi saya beli second. Soalnya pikir-pikir, ya second juga tetap mahal juga ya, karena harga barunya Anda bayangkan hampir 2,5 miliar. Karena saya pikir-pikir mau beli baru, ntar nyoba dulu. Dan saya dapat info bahwa tahun depan Porsche Macan akan keluar yang full elektrik, yang full tenaga listrik, gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, sambil cerita, ini coba kita lihat dalamnya ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini luar biasa. Dan kalau kita cerita ini, upline leader Anda menceritakan ini, jangan melihatnya sebagai menyombongkan diri. Saya benar-benar tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa ini adalah masa depan Anda, Bapak Ibu. Nah ini ya, ini persnelingnya diputer ya, sama seperti Range Rover. Ini Jaguar XF. Ini masa depan Anda. Kita cerita ini karena kita ingin memberitahu kepada Anda bahwa suatu saat nanti kalau Anda serius, Anda bantu banyak orang, Anda juga akan bisa punya kehidupan seperti ini.
Nah, hari ini saya mau ajak Anda untuk kita jalan-jalan sebentar dengan Porsche Macan, Bapak Ibu. Nah, ini bagian dalamnya. Sebentar, kameranya sebelah mana? Oh, ini. Ya. Ya. Nah, di bagian akhir ini, Bapak Ibu, sekitar 5 menit terakhir, nah di atas tuh ada sunroofnya ya. Tapi nggak kita buka biar suara dari luar nggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajak jalan-jalan Anda untuk melihat beberapa properti. Jadi kami sudah punya satu lusin properti. Beberapa di antaranya di kompleks ini, Resort Dago Pakar. Kita jalan-jalan sore nih di Resort Dago Pakar ya. Pertama rumah Pak Luis. Nah, Bapak Ibu teman-teman, rumah Pak Luis itu dekat sekali rumah saya, cuma sekitar 300 meter. Ini udah kelihatan di depan saya, sebelah kiri jalan. Ini rumah yang ngeri sekali, salah satu upline saya, upline dari banyak orang, Anda yang menonton juga sekarang ya. Beliau punya rumah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kita lihat rumahnya Pak Luis nih. Ini rumah yang kalau sekarang nilainya minimal sekitar 60 miliar nih Bapak Ibu. Coba. Nah, ini rumah Pak Luis nih. Anda lihat ya, sebelah kiri. Nih, sayangnya ya kita nggak punya waktu buat turun. Rumah Pak Luis. Rumah ini memang benar-benar parah ya Bapak Ibu. Ada liftnya, punya gardu listrik sendiri, ya luar biasa lah. Nah, itulah cerminan masa depan Anda, masa depan saya juga. Nah, kemudian saya akan mengajak Anda, kita lewat sebentar ke rumahnya Pak Naga, Naga Sugara. Nah, siapa tahu Pak Naga ini pasti lagi nonton. Siapa tahu Pak Naga mau keluar rumah buat say hello. Ntar lagi kita nyampe rumah Pak Naga. Nanti dari rumah Pak Naga saya akan perlihatkan ke Anda beberapa properti lagi di sini yang kami miliki. Nah, ini di sebelah, coba kita lihat. Nah, sebelah kiri ini Hotel Intercontinental. Jadi di kompleks saya ini ada Hotel Intercontinental bintang 5 ya. Kompleks ini mahal sekali. Sekarang harga tanah semeter di sini kalau di jalan utama tadi tempat rumah saya itu sekitar 10 sampai 11 juta harganya sekarang semeter. Tapi makin naik lagi ke atas itu sampai 12 juta per meter, bahkan 15 juta. Pak Luis juga baru beli 1-2 tahun yang lalu tuh. Beli lagi tanah di sana ya, luar biasa Pak Luis. Nah, kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ini salah satu kompleks yang memang paling dahsyat lah di Bandung ya. Saya bersyukur sekali bisa punya rumah di sini. Bahkan udah punya 2 rumah sekarang di sini. Kalau jodoh bisa dapat 1 lagi dekat masjid lagi. Saya udah punya 1 dekat masjid, lagi mau nambah 1 lagi. Saya udah ajukan penawaran ya, cuma belum terima. Nah, ini rumah Pak Naga. Pak Naga ini kayaknya lagi di dalam nih. Kita bisa lihat nih. Rumah Pak Naga ini itu ada logo Tiens-nya. Beliau 2 kafling bersebelahan nih rumahnya. Dan ini tipe turun, jadi di atas kelihatannya 1 lantai, tapi sebenarnya 3 lantai Bapak Ibu ya, rumahnya besar sekali beliau. Bahkan ada lapangan basketnya juga di bawah. Nah, terakhir, kita lihat, nah sambil saya cerita Bapak Ibu, jadi makin hari saya makin mencintai bisnis ini, kenapa? Karena bisnis ini benar-benar menjadi solusi untuk orang yang tidak punya uang, bahkan mungkin utangnya banyak, bahkan di saat pandemi ketika bisnis lain semuanya tiarap, semuanya hancur-hancuran, pasar saham rontok, berbagai bisnis tutup, bahkan franchise yang harganya belasan miliar, puluhan miliar pun tutup gitu ya. Tapi justru bisnis kita bisa bertahan, bahkan naik. Omset terbesar kami justru dicetak berbulan-bulan itu di saat pandemi Bapak Ibu. Luar biasa. Karena memang ternyata masalahnya bukanlah masalah itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah. Orang bodoh kalau mereka lah yang membuat masalah. Orang biasa, mereka membicarakan masalah, hanya membicarakan saja, tidak mencari solusinya. Tapi orang sukses, mereka mencari solusi untuk masalah. Kalau mereka dapat masalah, malah mereka bersyukur. Karena mereka tahu, kalau mereka mengatasi solusi, mendapatkan solusi dari masalah itu, mereka akan naik level, mereka akan lebih sukses lagi. Jadi bedanya, bukan di masalahnya, tapi cara menyikapi masalah. Nah, kemarin baru aja beberapa hari lalu, kita ada pertemuan online tentunya ya, alumni Elektro ITB. Wah, ini lintas angkatan, beberapa puluh angkatan dari junior saya sampai senior-senior saya. Mereka orang-orang yang sangat-sangat sukses di berbagai korporat, perusahaan-perusahaan multinasional. Sedikit yang sukses sebagai pengusaha. Ada. Nah, kebetulan kemarin ini memang sesinya entrepreneur. Jadi yang pengusaha inilah yang cerita.
Yang lain kan yang bos-bos berbagai korporat ini nanya, gimana sih kok kamu bisa sukses sebagai pengusaha gitu ya. Ini orang-orang pinter loh Bapak Ibu. Tapi ternyata apa? Summary-nya, kesimpulannya, banyak alumni kita yang tidak sukses sebagai entrepreneur, cuma gara-gara nggak berani memulai. Jadi bukan masalah nggak mampu, tidak berani memulai. Kenapa tidak berani memulai? Ya banyak ketakutan. Satu, gimana ini modalnya kan besar, saya udah nabung sekian puluh tahun. Kalau gagal gimana? Yang kedua, siapa yang ngajarin? Karena bisnis di luar sana itu benar-benar kompetitif, bersaing gitu ya. Kalau Anda sukses, Anda nggak akan mungkin mau mengajarkan ke orang lain di bidang yang sama, karena akan jadi saingan Anda. Nah, menariknya begini kalau kita sikapi. Yang pertama, keberanian. Yang namanya berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut, Bapak Ibu. Tapi yang namanya berani itu adalah orang yang punya rasa takut, tapi dia mau mengambil keputusan, dia melihat, dia mempelajari, dia mau mengambil keputusan untuk meminimalkan risikonya, mempelajari dan melakukan, maju. Bukan mundur, tapi maju untuk meneruskan. Nah, selain itu, Bapak Ibu, di bisnis ini memang kita tidak perlu takut. Satu, modalnya nggak ada, tidak mungkin bangkrut. Yang kedua, Anda punya mentor, berbeda sekali dengan bisnis di luar sana. Nah, ini kita lihat terakhir, ini adalah salah satu rumah saya lagi. Ini juga tipe turun ya, saya belinya sudah jadi rumah lama. Saya belinya 3-4 tahun yang lalu, dan ini mau saya bangun ulang, Bapak Ibu. Kita lihat. Ini sekarang lagi disewakan, lagi disewa 6 bulan. Nah ini saya beli waktu itu hampir 4 miliar 3 tahun yang lalu. Karena rumahnya nggak terlalu besar ya, tapi luas tanahnya lumayan, 320 kalau nggak salah. Di dekat masjid, cuma beda 3 rumah dari masjid. Nah, sebelah kirinya ini masjid. Oh ya, ini ada tanah dijual nih, sebelah sini, sebelah masjid ya. Ini yang lagi saya nego nih. Saya udah ajukan penawaran 7 juta semeter, luasnya 637. Nah, kita lihat saja, mudah-mudahan jodoh ya. Nah, ini masjid yang sempat kita bangun sama-sama, Anda lihat di video juga ya. Ini luas sekali sampai ke ujung sana, ke gerbang keluar. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan banyak impian saya. Nah, sebetulnya saya mau menunjukkan kondo juga, cuma waktunya nggak cukup. Jadi di sebelah masjid ini ada kondominium. Saya juga alhamdulillah punya di situ. Kondominium yang semi private, satu lantai itu cuma ada 4 unit. Nah, saya sudah mendapatkan banyak impian saya, tapi saya masih punya impian-impian lagi. Dan saya tahu Anda juga sama. Kita sama-sama punya impian, Bapak Ibu ya, teman-teman. Dan salah satu yang proyek saya yang paling luar biasa, saya dari 2-3 tahun lalu ada niat pengen beli Ferrari dan lain-lain gitu ya. Kan katanya, wah, Porsche aja udah luar biasa gitu, tapi Ferrari itu memang benar-benar dahsyat karena harga baru Ferrari itu 9 miliar sampai 10 miliar. Kalau beli second aja paling tidak 3-4 miliar. Nah, saya sejak beberapa tahun lalu sudah punya uang untuk bisa beli Ferrari. Tapi entah kenapa tiap mau beli itu nggak seret rasanya, selalu nggak seret. Kenapa ya? Mundur terus. Jadi kalau sholat pun kerasa gitu. Kayaknya belum waktunya. Nah, ternyata saya baru tahu jawabannya sekarang. Saya saat ini lagi sudah hampir deal, insya Allah 90%. Kalau lancar, surat-surat tanah dan lain-lain lancar, kemungkinan 1-2 minggu ke depan, mohon doanya juga, saya bisa beli di luar gerbang, dekat sekali, cuma 400 meter di luar gerbang resort, tanah seluas 11.000 meter, Bapak Ibu, nggak main-main, 1,1 hektar. Di resort ini harganya antara 7-10 juta, kalau di yang daerah yang biasa ya. Di luar lebih murah, tapi tetap aja membeli 11.000 meter itu kita dealnya di harga hampir 20 miliar. Jadi seharga satu mobil Ferrari baru plus satu mobil Lamborghini baru. Dan saya ingin sekali dapatkan ini. Alhamdulillah kelihatannya uangnya cukup ya, lagi kita nego, termin bayar dan mengecek surat-surat tanahnya. Niatnya adalah untuk apa? Saya ingin bangun rumah tahfiz yang memang skalanya nggak main-main, ratusan orang bahkan sampai ribuan orang. Di awal pun nggak perlu sumbangan dari luar, karena saya sanggup 50 anak sampai 100 santri langsung mukim selama 1 tahun full gitu ya, itu saya sanggup langsung biayai per bulannya, sekian ratus juta. Nah, tapi tentu kalau ada sumbangan dari luar ya lebih bagus. Ini rumah tahfiz yang insya Allah akan luar biasa karena bersanad. Bukan hanya rumah tahfiz biasa, tapi rumah tahfiz bersanad. Nah, ini adalah impian saya yang terdekat saat ini. Nah, apa impian Anda saat ini, Bapak Ibu, teman-teman? Apa impian Anda? Setiap orang dari kita diberi kemampuan yang sama karena Allah Maha Adil, Tuhan Maha Adil. Hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, saya yang bicara, Anda yang mendengarkan hari ini. Tapi, kalau Anda ambil keputusan, Bapak Ibu teman-teman, mungkin
Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, semuanya akan berbeda. Cek, One Vision, Pak Budi, bisa kedengaran? Ya. 1, 2, 3 tahun ke depan, semuanya bisa berbeda. Kalau Anda ambil keputusan untuk serius di bisnis ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, di salah satu pertemuan, mungkin pertemuan online seperti sekarang, atau kalau pandemi sudah berakhir, mungkin pertemuan offline, di salah satu gedung pertemuan raksasa, di salah satu kota, ribuan orang yang menyaksikan, Anda yang bicara di atas panggung. Saya duduk mendengarkan Anda, duduk di atas sofa, saya belajar dari Anda yang bicara di depan ratusan ribuan orang, dan orang belajar dari Anda, saya belajar dari Anda menginspirasi ratusan ribuan orang. Itu benar-benar bisa terjadi, Bapak Ibu. Dengan hanya satu keputusan, satu jetikan jempol, satu keputusan, momen yang sangat penting yang bisa merubah semuanya. Kalau Anda punya impian, temukan impian Anda, dan ambillah keputusan itu. Anda punya tim yang luar biasa yang akan bantu Anda, Bapak Ibu. Make that decision, only one decision, only 1 second, and it can change your whole life. The next couple of years, the next several years. Ambil keputusan itu, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kalau rekan-rekan yang tadi, mereka bisa maju menjadi new bronze lion, new silver lion, new gold lion, bahkan ada new diamond, dan akan ada new director lagi nanti berikutnya. Kalau saya bisa jadi director, kalau Pak Luis bisa, kalau Pak Naga Sujara bisa, kalau Pak Ruli bisa, kalau begitu banyak rekan-rekan lain, Pak Ruli, Pak Gustel, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, mereka bisa menjadi director diamond. Saya yakin dan saya percaya Anda juga bisa, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah apa yang Anda percaya. Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa menjadi diamond? Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa menjadi director? Kalau Bapak Ibu percaya, dan Anda pegang peraturan, 5 tahun ke depan Anda akan punya kehidupan yang luar biasa, insya Allah. Anda akan bisa berlibur kemanapun, Anda akan bisa punya passive income, Anda bisa traveling keliling dunia, Anda akan bisa melunasi hutang keluarga, Anda bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak Anda, dengan satu kepercayaan yang jangan biarkan seorang pun mengambilnya dari Anda. Jangan biarkan seorang pun mencurinya dari Anda. Pelajari baik-baik bisnis ini. Anda tanya pengundang Anda setelah pertemuan ini. Anda minta follow Anda. Biasanya kita bicara melalui Zoom meeting, di situ akan dijelaskan strateginya dan lain-lain. Dan Bapak Ibu, saya percaya suatu saat nanti kita akan ketemu di salah satu pertemuan peringkat leader, dan Anda akan datang kepada saya. Anda akan bilang, Pak Rizky, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu saya mendengarkan Bapak cuma online, nonton lewat YouTube, suaranya juga samar-samar, tapi saya ambil keputusan, Pak. Saya ambil keputusan dan merubah seluruh kehidupan saya. Saya bisa bagikan orang tua saya bisa bagikan anak-anak saya dengan satu keputusan itu. Terima kasih, Pak. Dan saya akan melanjutkan ini, saya akan menyukseskan lebih banyak lagi orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saya percaya Anda bisa melakukan itu. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dan terakhir, seperti biasa, saya doakan semoga Tuhan selalu merahmati Anda semua, Tuhan selalu memberi kesehatan pada Anda dan keluarga, Anda bisa diberi kemudahan mencapai impian-impian Anda. As always, for the last, may God bless you, give you the best. Selamat berjuang, never give up. Fight, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.